Berapa rakaat batasan sholat itu dikatakan sholat raweh? Iya. Untuk permasalahannya tadi salat tarawih ya, salat tarawih itu kan masuk dalam qiyam Ramadan. Intinya daripada qiyamul lail daripada bulan Ramadan masuk dalam salat sunnah yang ada di malam hari. Nah, salat sunnah itu sebagaimana daripada sabda Nabi, salatul lail mathna mathna. Salat malam hari itu adalah 2 rakaat. Sehingga dari sinilah juga termasuk para ulama pun menyatakan batasan minimal salat tarawih itu adalah 2 rakaat. Batas minim ya, karena kurang daripada 2 rakaat tidak lagi bisa dikatakan nanti itu. Nah, ini batas minimalnya. Nah, terkait daripada apa yang dilakukan oleh Nabi, nah disinilah yang menjadi akar mula terjadinya perselisihan ya, sampai akhirnya menjadikan perdebatan ya, di mana apa, ada yang beranggapan dengan dalil yang paling sahih hadis riwayat Bukhari daripada Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq yang menyatakan bahwasanya apa, Nabi melaksanakan sholat ya baik di Ramadan atau di selain Ramadan adalah 11 rakaat. Nah, ini yang kemudian dibawa oleh banyak daripada kalangan sebagian ulama, sebagian orang yang ada, sehingga sekarang kalau begitu 3 rakaatnya itu kan adalah witir, yang 8 adalah tarawih. Dari sini ini adalah riwayat yang sahih bahwasanya tarawih itu adalah hanya 8. Nah, ini mengatakan yang jadi masalahnya hanya 8. Nah, ini sebenarnya yang jadi akar masalah. Kemudian akhirnya apa? Dari berdalil dengan hadis yang dianggap sahih ini menyalahkan kepada hadis-hadis yang lainnya daripada, dan bahkan yang menjadi amalan daripada para sahabat yang begitu banyak, yaitu yang mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat. Bahkan sampai menyatakan dan menuduhkan bahwasanya itu tidak lagi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, ini yang perlu kita luruskan untuk saat ini. Ya, memang riwayat daripada Sayyidah Aisyah itu adalah riwayat yang sahih ya, riwayat daripada Imam Bukhari ya, masuk dalam Sahih Bukhari. Tapi juga riwayat Ibn Abbas yang lainnya pun sebenarnya Nabi menyatakan bukan 11 tapi 13. Nah, sekarang apa yang untuk kalau kita menggabungkan? Kalau witir tetap dianggap itu adalah 3, berarti bukan lagi 8, 10 di situ yang jadi masalah. Mana kalau mau kita adu? Ini sama-sama hadis yang sahih, hadis yang kuat. Walaupun riwayat daripada pelaksanaan para ulama 20 rakaat, tapi itu sudah masyhur, itu riwayatnya yang dhaif, tapi itu sudah masyhur, bahkan termasuk daripada pernyataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini yang juga nanti menjadi syubhat. Yang mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ya. Sebaik-baik bid'ah, hal yang baru adalah pelaksanaan tarawih, penggalangan salat tarawih secara bersama-sama inilah. Nah, ini yang akhirnya menjadi syubhat juga. Nah, pada dasarnya sebenarnya apa yang perlu kita pahami sekarang. Sayyidah Aisyah menyatakan di sini fi Ramadan wa fi ghairi. Ini sebenarnya menjadi satu titik terang bagi kita untuk bisa memahaminya di sini sebenarnya. Bahwasanya apa yang dikatakan Sayyidah Aisyah itu hanya melihat dari sepengetahuan Sayyidah Aisyah dan bukan pembatasan daripada rakaat. Nah, bukan pembatasan dari bilangan rakaat. Ya, nah sehingga makanya di sini, dan itu pun tidak menjadi khusus daripada bulan Ramadan. Buktinya saya tidak menyatakan di bulan Ramadan atau di selain Ramadan. Berarti bukan khususnya untuk apa? Tarawih kalau begitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jangan kemudian ini ya hadis sahih kemudian meniadakan yang lainnya. Sedangkan yang lain daripada para sahabat itu juga orang yang mereka adalah orang yang ahrab bin Nabi, orang yang paling perhatian dengan Nabi juga. Ya, bagaimana Sayyidina Umar memerintahkan ya kepada Ubay bin Ka'ab, ya, kemudian memerintahkan kepada Adi bin Ad-Darani, ya, dua ini untuk memimpin daripada pelaksanaan sholat untuk mengerjakan 20 rakaat. Ya, apakah ini tidak berdasar dengan Nabi? Nah, sekarang yang dipermasalahan juga, walaupun ini tidak dijelaskan dalam riwayat hadis juga. Nah, apakah Sayyidah Aisyah tahu dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sedangkan beliau ada di rumah? Dengan apa yang dilakukan oleh Nabi di 3 malam pertama itu yang ada di masjid? Yang tahu adalah sahabat.
Ya, mungkin yang setelah itu saat Nabi ada di rumah, yang kelihatan dengan Sayyidah Aisyah bisa dimungkinkan juga. Ya, tapi yang dilakukan oleh Nabi saat bersama dengan para sahabat yang di masjid, apakah Sayyidah Aisyah tahu sedangkan beliau ada di rumah? Nah, ini yang jadi perlu untuk kita pahami juga. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun juga memerintahkan untuk pelaksanaan daripada sholat tarawih 20 rakaat. Beliau menyatakan untuk pelaksanaan 20 rakaat. Dan itu pun bukan pembatasan. Bukan berarti enggak boleh lebih daripada 20 rakaat, tidak juga. Karena ini adalah masuk dalam qiyamul lail. Qiyamul lail sebenarnya enggak menjadi suatu batasan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal itu ada di bulan Ramadan lebih daripada apa yang ada di bulan yang lainnya. Nah, ini sebenarnya menjadi kesempatan. Ya, karena itu Nabi pun bersabda menyatakan as-salatu khairu mawdu'in. Faman istata'a an yastakthir falyastakthir, kata Rasulullah. Salat itu adalah sebaik-baik daripada apa yang jadi perbuatan kita. Karena itu kalau ada yang mampu untuk melaksanakan banyak, perbanyak. Bukan semakin malas. Di Ramadan tambah malas. Ya. Malah di Ramadan, masuk Ramadan yang di sini Allah Subhanahu wa taala semakin melipat gandakan pahala, kok tambah malas. Ya, apakah Nabi tambah malas di Ramadan? Bahkan dalam kalau sudah masuk di 10 akhir malam terakhirnya, syadda mi'zarah wa aiqadha ahlah wa ahya lailah. Wah, ini apalagi kalau sudah semangatnya Rasulullah di malam-malam Ramadan begitu besar, terlebih ketika masuk di 10 malam terakhir. Enggak boleh ada tidur. Ya, diibaratkan tali ikat daripada sarungnya semakin dikencengkan. Wah, ini kalau orang mau kerja supaya enggak terganggu lagi dengan ikatan sarungnya, dikencengkan. Kenceng dulu. Karena apa? Mau kerja keras setelah ini. Nah, ibaratnya gitu. Ya, wa aiqadha ahlah, seluruh keluarganya dibangunkan, malam enggak boleh tidur. Untuk bagaimana bisa menggapai Lailatul Qadar. Wa ahya lailah, semalam suntuk dihidupkan untuk ibadah. Nah, ini semangat yang di luar Ramadan saja Nabi dikatakan sholat sampai hatta tawarramat qadama, sampai kaki beliau bengkak karena terlalu panjangnya, terlalu banyaknya daripada sholatnya Nabi, apalagi di Ramadan. Ini tambah gak masuk akal gitu. Ya, semakin tidak masuk akal. Rasulullah semakin sedikit tambah dibatasi 11 rakaat saja, enggak lebih. Loh, tambah aneh juga kalau kita katakan semacam itu. Ini sebenarnya enggak ada pembatasan. Ini sehingga dari sinilah ya yang mendasari daripada para ulama sendiri, mulai a'immah arba'ah, itu banyak terjadi perselisihan, perbedaan daripada pelaksanaan bilangan tarawih antara penduduk Mekah dan Madinah. Beda. Di Mekah, ya, di zaman daripada Imam Syafi'i itu melaksanakan 20 rakaat. Ada 21 tambah witir 1 rakaat atau 23 dengan witirnya 3 rakaat. Tapi di Madinah saat itu 36 tarawihnya. Ditambah lagi 137 untuk witir atau 3 menjadi 39. Bahkan ada yang sampai 47. Wah. Nah, ini sampai 36, setiap dapat 6 rakaat digunakan ini tarawih. Tarawih tadi jeda. Makanya kita ini tidak mau mengistilahkan untuk istirahat, seolah-olah istirahat leye-leye ngopi atau yang lainnya, enggak sebenarnya. Tapi sebagai jeda. Jedahnya apa? Apakah itu adalah digunakan untuk nganggur? Enggak. Ya. Kadang dari mereka itu, apalagi yang ada di Masjidil Haram, ada yang menggunakan jedahnya untuk apa? Tawaf. Semakin tambah capek lagi kan. Sholat, istirahatnya tawaf. Setelah selesai tawaf, kemudian 7 kali putaran, laksanakan sholat lagi, dapat 4 rakaat lagi, tawaf lagi. 4 rakaat lagi, tawaf lagi. Semakin banyak. Hingga pas semalam itu pun lebih banyak waktunya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini makanya apa? Dari kita melihat dari generasi-generasi awal kita, mereka ini orang yang lebih memahami dengan riwayatnya Nabi, hadis dengan kalamnya Nabi. Para sahabat itu yang lebih perhatian dan lebih memahami dengan kalam Nabi.